dengan saya Welly Dosen atau nama asli Welly Suryandoko. Kemarin saya mendapatkan banyak pertanyaan di kolom komentar YouTube itu. Ada yang bertanya dari mahasiswa, kemudian dari teman-teman pelaku seni teater dan juga pelaku seni lainnya, seni film dan sinetron, bertanya durasinya berapa menit untuk melakukan monolog itu, karena saat ini mereka itu ingin mencoba berakting monolog di rumah. Berapa menit kira-kira untuk melakukan pementasan monolog itu? Ini pertanyaan yang sulit, maka saya harus berpikir betul untuk menjawabnya. Nah, kira-kira saya akan menjawabnya berapa menit dan bagaimana mengolahnya. Baik teman-teman sekalian, durasi untuk melakukan pertunjukan monolog. Kalau tadi saya sudah mencoba melakukan eksplorasi, durasi untuk melakukan pertunjukan monolog. Tadi sebelum saya menjawab pertanyaan dari teman-teman ini, saya melakukan eksplorasi sedikit ya, dengan naskah monolog Sarimin yang dibuat oleh Agus Nur. Dari 2 lembar naskah yang saya baca dengan karakter sederhana dan saya buat dialog itu monoton, 2 lembar saja itu membutuhkan waktu 4,5 menit untuk membaca saja tanpa laku dramatik atau tanpa ada staging, tanpa ada blocking moving, tanpa ada pergolakan emosi yang saya mainkan. Nah, itu membutuhkan waktu kurang lebih 4,5 menit. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, naskah monolog yang tersedia sekarang pada umumnya itu kurang lebih minimal ada yang 1 lembar. Ada yang 1 lembar yang tersebar di bank naskah teater dan monolog yang disediakan oleh teman-teman pelaku teater ya. Di sana ada minimal 1 lembar untuk jumlah dialognya, yang itu sudah memuat peristiwa yang diinginkan oleh penulisnya. Ada pula yang cukup banyak gitu. Seperti contohnya tadi naskah Sarimin yang kurang lebih 35 halaman, lembar A4. Spasinya pun juga cukup rapat, spasinya 1,0 yang saya baca tadi. Nah, ini durasi yang dipentaskan ini kira-kira berapa menit? Pertanyaan yang ini harus saya jawab dengan dasar yang kuat ya. Dasarnya adalah yang pertama, kita harus berdasarkan dari naskah. Kalau memang ingin sesuai dengan konteks naskahnya, maka harus sakit dalam artian sesuai dengan alurnya, sesuai dengan peristiwanya, sesuai dengan dialog di naskahnya. Maka kemudian durasi itu mengikuti jumlah lembar yang ada di naskahnya. Jumlah lembar yang ada di naskahnya, misalnya ada yang 10 lembar, maka 4 menit kali 5 ya. Karena jumlah 2 lembar ini adalah 4 menit. 4 menit setengah. Maka tinggal mengalihkan saja. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, kalau kemudian menggunakan staging, bisa jadi 2 lembar saja itu bisa lebih dari setengah jam. Bisa saja, tergantung dari teknik yang dimainkan, kemudian bentuk yang diwujudkan di dalam sebuah pementasannya nanti. Itu bergantung pada masing-masing. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Yang poin pertama tadi, bergantung pada naskah.
Ya, landasan dasarnya waktunya sesuai dengan waktu yang ada di naskah. Kemudian yang kedua, berdasarkan kreativitas. Masing-masing orang punya kreativitas masing-masing atau tersendiri untuk menentukan jumlah durasi yang mereka inginkan. Misalnya, oke, saya ingin memainkan naskah Agus Nur ini 20 menit. Bisa jadi. Maka kemudian naskahnya Agus Nur itu terjemahkan betul sampai bisa dipentaskan 25 menit. Yang terpenting adalah tidak merusak esensi dari naskah itu. Misalnya naskah 1 lembar itu bisa jadi hanya 5 menit. Kalau kemudian memainkannya dengan bentuk pilihan aktornya. Ya, bentuk pilihan aktornya. Nah, ini. Yang terpenting adalah bagian awalnya sesuai dengan naskah, bagian klimaksnya, kemudian intinya, dan keseluruhannya tidak dirusak oleh kita sebagai seorang aktor. Nah, maka seorang aktor harus punya kecerdasan kreativitas di dalam memilah, kemudian memilih, di dalam mengeksplorasi naskah itu. Nah, itu pertanyaan yang bisa saya jawab terkait dengan yang muncul di kolom komentar YouTube itu. Nah, sekarang untuk kelas mahasiswa saya terutama yang saat ini ada dua mata kuliah praktik di training teater, kemudian TTPC atau tata teknik pentas dan cahaya. Nah, ini aplikasinya sebenarnya adalah teater ensemble atau teater kelompok, tetapi tidak memungkinkan dalam suasana kritis semacam ini, ya, wabah corona yang luar biasa semacam ini, maka memerlukan perhatian dari kita, memerlukan konsentrasi dari kita untuk bisa merumuskan seberapa banyak waktu yang akan kita siapkan untuk pertunjukan itu. Sedangkan jumlah mahasiswa saya cukup banyak. TTPC kurang lebih, atau tata teknik pentas dan cahaya kurang lebih ada 90 mahasiswa. Kemudian training teater kurang lebih ada 39 mahasiswa. Maka harus saya petakan betul, dan timnya, ada dosen tim yang terlibat bersama saya. Ada Bu Yayu yang peminatan dasarnya ada di tari, kemudian Pak Ipung peminatan dasarnya di drama atau teater. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Maka saya memberikan batasan tengah, ya, batasan tengah. Kalau tadi pentas satu halaman A4 itu bisa jadi hanya 5 menit. Nah, sekarang pertanyaannya, naskah-naskah yang dipilih oleh mahasiswa ini berapa lembar? Nah, kemarin ada yang konsultasi ke saya, Pak, saya mendapatkan naskah 2 lembar, atau memilih naskah yang jumlah halamannya 2 lembar, bercerita tentang ini. Bercerita tentang horor kalau tidak salah waktu itu. Nah, ini kan banyak pergolakan emosinya, kemudian permainan dengan suasana yang melibatkan bisnis acting aktor, kemudian blocking moving aktornya. Nah, maka ya bisa jadi lebih dari 5 menit kalau ada proses staging semacam itu. Nah, maka kembali pada yang kedua tadi. Kalau yang pertama tadi adalah konsentrasinya sesuai dari pada naskahnya. Nah, sekarang kita kembalikan pada kreativitas masing-masing. Kreativitas mahasiswa kita kasih batas 10-15 menit untuk Anda membuat atau mengkreasikan naskah itu menjadi pertunjukan monolog yang utuh. Nah, berbeda dengan training teater. Kalau training teater penguatannya adalah pada penyutradaraan keaktoran. Nah, unsur pendukungnya ini yang menguatkan keaktoran dan penyutradaraannya. Nah, ini dua hal yang berbalik. Kalau training teater keaktoran penyutradaraan menjadi unsur yang dominan.
unsur pendukungnya ini menguatkan keaktoran dan penyutradaraan. Berbeda dengan tata teknik pentas dan cahaya, keaktorannya ini menguatkan tata teknik pentas dan cahayanya, menguatkan setting, menguatkan properti, hand properti, menguatkan kostum, make up, menguatkan lampu. Nah ini, itu dasarnya. Maka batas ambang batas waktunya adalah minimal 10 menit, maksimal 15 menit, supaya kalian tidak juga jenuh ketika bermain, yang melihat juga bisa konsentrasi betul, dan yang mengoreksi ya seperti saya dan dosen-dosen yang lain tidak juga kesulitan karena jumlah kalian cukup banyak. Harus dilihat betul karena ini adalah keterampilan, maka harus dilihat mulai dari awal sampai akhir. Nah, saya kira itu untuk batas durasi yang bisa kita perhatikan. Harus disiapkan dengan matang, latihan, dan konsultasi. Itu bagian yang terpenting. Baru kemudian pentas. Nah, pentas itu juga anggaplah seperti latihan, maka bisa berkualitas. Saya kira itu cukup. Sekian, kita ketemu pada materi yang berikutnya. Sampai jumpa.